Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintong Parlian Sinabutar dengan NPM 2311031015. Pada kesempatan ini saya akan membuat video presentasi mengenai materi bab 1 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pada bab 1 ini dengan materi akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Yang pertama itu mengenai pengantar. Akuisisi itu memiliki definisi tersendiri. Akuisisi adalah pelaporan pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Sedangkan investasi pada entitas lain itu merupakan kepemilikan saham atau aset dalam perusahaan lain dengan tujuan pengendalian atau keuntungan. Nah, mengapa pentingnya akuisisi ini? Yaitu untuk sebagai strategi ekspansi bisnis, diversifikasi produk, dan peningkatan pangsa pasar. Nah, dalam akuisisi ini bagaimana dampaknya dengan keuangan? Dampak keuangan mengenai akuisisi itu memengaruhi laporan keuangan melalui perubahan struktur aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Selanjutnya itu ada mengenai jenis investasi antar perusahaan. Nah, jenis investasi antar perusahaan itu memiliki dua jangka, yaitu investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek, itu merupakan investasi pada saham atau obligasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Itu biasanya dicatat sebagai aset lancar karena bersifat liquid. Nah, sementara untuk investasi jangka panjang, itu dilakukan untuk kepemilikan strategis dalam perusahaan lain. Nah, biasanya ini berbentuk saham, obligasi, atau kepemilikan lainnya yang dicatat sebagai aset tidak lancar. Nah, memasuki materi yang selanjutnya itu ada mengenai metode akuntansi investasi. Di mana pada metode akuntansi investasi itu memiliki 3 metode. Yang pertama, ada metode biaya atau cost method, yaitu yang digunakan jika kepemilikannya itu kurang dari 20% atau tidak mengakui perubahan nilai investasi kecuali terjadinya dividen. Nah, metode yang kedua itu ada metode ekuitas atau equity method, yaitu di mana digunakan jika kepemilikan itu berkisar antara 20-50%. Investor nantinya akan mengakui bagian laba atau rugi dari investasi. Nah, yang ketiga ialah metode konsolidasi, yang dimana ini digunakan jika kepemilikan itu memiliki lebih dari 50%. Nanti laporan keuangannya itu atas kedua entitas yang digabungkan sebagai salah satu entitas. Nah, yang selanjutnya itu ada mengenai proses akuisisi perusahaan, yang dimana di sini ada 4 poin. Yang pertama, ada identifikasi target, yaitu menentukan perusahaan yang memiliki nilai strategis. Nah, yang kedua ada due diligence, yaitu melakukan analisis keuangan, hukum, dan operasional terhadap perusahaan target. Yang ketiga, ada mengenai negosiasi dan penyelesaian, yang dimana ini bertujuan untuk menyepakati harga akuisisi dan menyelesaikan transaksi. Serta yang terakhir adalah pencatatan akuntansi. Dengan mengakuisisi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada mengenai pengaruh akuisisi pada laporan keuangan. Nah, untuk laporan akuisisi itu memiliki dampak ataupun perubahan baik signifikan maupun tidak signifikan yang memiliki efeknya pada laporan keuangan. Ada perubahan neraca, yaitu akuisisi memiliki peran untuk menambah aset dan liabilitas. Laporan laba rugi ini bisa terjadi karena peningkatan atau penurunan laba, yaitu tergantung dengan efisiensi dan akuisisinya. Dan yang ketiga ada konsolidasi keuangan, yang dimana jika perusahaan induk itu memiliki 50% saham, maka laporan keuangan harus dikonsolidasi. Nah, selanjutnya ada mengenai goodwill dalam akuisisi. Nah, apa itu goodwill? Goodwill itu merupakan selisih antara harga beli perusahaan yang diakuisisi dari nilai wajar aset bersihnya, yang dimana ini dicatat sebagai aset tidak berwujud. Goodwill itu harus diuji secara berkala untuk memastikan tidak mengalami penurunan nilai. Nah,
Bagaimana dengan eliminasi transaksi antar perusahaan? Eliminasi transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi laporan keuangan itu mencegah penggandaan pendapatan dan beban. Contohnya, penjualan antar entitas dalam satu grup serta dividen dari anak perusahaan itu ke induk harus dieliminasi agar laporan keuangan mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Dan juga hal ini untuk menghindari yang namanya adalah penggandaan laporan keuangan. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus yang dimana ini merupakan contoh kasus yang terjadi di dunia nyata, yaitu akuisisi perusahaan besar seperti Disney terhadap Pixar atau Facebook terhadap Instagram, yang dimana ini memiliki dampaknya, yaitu bagaimana akuisisi ini dapat mempengaruhi laba, neraca, dan harga saham pasar perusahaan. Setelah menjelaskan materi tadi, maka dapat saya tarik untuk kesimpulan. Strategi bisnis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan jika dilakukan dengan baik. Namun, sebelum melakukan akuisisi, perusahaan harus melakukan analisis keuangan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa keputusan tersebut menguntungkan dan sesuai dengan strategi jangka panjang. Nah, selain itu, pemahaman tentang metode pencatatan investasi sangat penting bagi akuntan dan manajemen agar transaksi akuisisi ini dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan pencatatan yang tepat, perusahaan dapat mengelola investasi dengan lebih efektif dan mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangannya. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dengan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.